Presiden Joko Widodo menggelar konferensi pers terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Jokowi tampil untuk menangkal hoaks yang bermunculan terkait Undang-Undang Sapu Jagat tersebut. Jokowi menilai aksi demo yang terjadi belakangan ini lantaran banyaknya informasi hoaks yang beredar di masyarakat. Dia meyakini undang-undang tersebut tidak akan membebani masyarakat dan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Saya melihat ada yang unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoaks di media sosial, ucapnya dalam konferensi pers secara elektronik dari Istana Bogor, Jumat 9 Oktober 2020. Jokowi mencatat setidaknya ada 9 hoaks yang beredar terkait Omnibus Law Cipta Kerja yang kemudian dia luruskan. Berikut pernyataan lengkap Jokowi. 1. Upah minimum dihapuskan. Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut UMP, UMK, UMSP. Hal ini tidak benar karena faktanya upah minimum regional atau UMR tetap ada. 2. Upah dihitung per jam. Ada juga yang menyebut bahwa upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu, berdasarkan hasil. 3. Cuti dihilangkan. Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti dihapuskan dan tidak ada kompensasinya. Saya juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin. 4. Perusahaan bebas melakukan PHK sepihak. Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Itu juga tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa PHK secara sepihak. 5. Jaminan sosial dihilangkan. Kemudian ada juga pernyataan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Yang benar, jaminan sosial tetap ada. 6. Penghapusan izin AMDAL. Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan itu juga tidak benar. AMDAL tetap ada, industri besar harus studi AMDAL yang ketat. Tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan. 7. Komersialisasi pendidikan. Ada juga cerita mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Itu juga tidak benar, karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus. Sedangkan perizinan pendidikan tidak diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Apalagi perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren itu tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku. 8. Bank Tanah. Kemudian diberitakan bahwa keberadaan bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan reforma agraria. Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan lahan, dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah. 9. Pencabutan wewenang Pemda. Saya tegaskan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak melakukan sentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tidak ada. Perizinan berusaha dan pengawasan tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK, norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Ini agar tercipta pelayanan yang baik di seluruh daerah. Dan penetapan NSPK ini dapat nanti akan diatur dalam PP atau peraturan pemerintah. Selain itu, kewenangan perizinan untuk non-perizinan berusaha tetap ada di Pemda, sehingga tidak ada perubahan. Bahkan kita melakukan penyederhanaan standarisasi jenis dan perizinan berusaha di daerah dan diberikan batas waktu. Ini yang penting di sini, jadi ada service level of agreement. Permohonan perizinan dianggap disetujui bila ada batas waktu telah terlewati.